Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok planning Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Perkenalkan, nama saya Salva Zulfa Khalisa. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah. Perkenalkan, nama saya Suci Sukma Putri. Perkenalkan, nama saya Triana Fadilah. Dan saya Syarifah Syafina. Di sini kami akan mewawancarai salah satu UMKM, Yaitu kedai Prinsipil Kopi yang terletak di Rawamangun. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurul Habibah dan rekan saya Salva Zulfa Khalisa. Di sini kami ingin mewawancarai salah satu usaha Bapak, yaitu Prinsipil Cafe. Saya ingin bertanya ya Pak, apa sih tujuan Bapak dalam membuka bisnis kedai kafe ini? Oke, siang teman-teman. Pertama-tama saya perkenalkan, saya Timo, salah satu owner dari Prinsipil Kopi, kedai kopi di Rawamangun ya. Tujuan saya untuk mendirikan kedai kopi ini salah satunya ya memang sebagai usaha sampingan saya untuk menambah penghasilan, terutama rekan-rekan saya yang kebetulan kami itu owner ada 6 orang dan kami semua rekan-rekan kuliah dulu waktu kami kuliah ya. Selain itu juga ya untuk membantu teman-teman, rekan-rekan terutama yang masih mencari kerjaan, mencari untuk mengisi waktu freelance itu untuk mendapat tambahan dari kedai kopi. Jadi teman-teman di sini rata-rata memang masih usia-usia, banyak juga teman-teman yang masih kuliah, mereka mencari pengalaman, terutama mencari tambahan gitu, mereka banyak yang join ke kami seperti itu. Berarti usaha ini merupakan usaha gabungan ya? Betul, yang tadi saya bilang kami sebetulnya owner ada 6 orang ya, itu bukan cuma saya sendiri. Kalau boleh tahu dalam usaha ini terdapat berapa karyawan yang bekerja dan apa peran karyawan tersebut? Oke, baik. Untuk peran karyawan di sini kita basicnya memang kedai kopi. Jadi terutama kita ada semua berhubungan dengan ya terutama food and beverage ya, makanan dan minuman. Jadi saya punya, selain rekan-rekan owner, kami punya 5-6 karyawan. Ada yang beberapa diantaranya freelance, ya tidak semuanya tetap. Yang ada yang sebagai, kalau kita di dunia perkopian kita kenal dengan barista. Jadi ada head barista, ada teman-teman yang helper, ada yang di bagian kitchen juga. Ya, jadi kita untuk bekerja di sini dibagi 2 shift. Gitu. Jadi kami ada total kurang lebih 6 orang. Bagaimana Bapak mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan operasional usaha Bapak sendiri? Oke, dimulai dari pertama sumber daya manusia ya. Iya. SDM kami memang untuk core bisnis kami sebagai kedai kopi, kita mempunyai 1 head barista yang memang kepercayaan. Dia yang akan mengajarkan teknik-teknik dari menggiling, menyeduh kopi sampai menyajikan ke customer, seperti itu. Itu ada 1 head barista yang memang dari sebelum kami mendirikan kedai ini sudah dipilih. Sisanya untuk merekrut karyawan yang lain, tetap kita mengadakan open recruitment melalui media sosial, pengumuman mungkin di sekitaran sini dibantu akun-akun sosmed yang broker lowongan kerjaan seperti itu. Dari situ nanti akan beberapa yang mengajukan lamaran ke kami, akan kami wawancara dan sedikit tes lah bagaimana kira-kira mereka bisa nggak masuk di bisnis food and beverage seperti ini. Oke, sorry Mbak, tadi yang pertanyaan yang kedua setelah SDM apa? Keuangan. Oke, keuangan ya. Baik, kalau keuangan sendiri, balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kami ada 6 orang.
Nah, di antara 6 orang itu kami punya spesialisasi masing-masing. Oh. Oke, jadi ada yang ngurus bagian keuangan, ada yang SDM ya sebagai HRD, kemudian ada yang sebagai maintenance, operasional dan lain-lain. Jadi kami ada marketing dan ya sebagainya ya. Untuk operasional dipegang 1 orang. Nanti kita akan dia yang bertugas untuk menjaga stok, beli barang-barang seperti itu ya, untuk bagian operasional. Kemudian kalau keuangan kita baik tadi yang saya bilang head barista itu kebetulan juga sebagai orang percaya kita yang di sini di kedai ini, jadi setiap hari dia akan report ke kami atau langsung ke owner yang mengurusi keuangan. Disitulah owner bagian keuangan itu yang mengolah data-data laporan setiap hari disajikan sampai jadi laporan keuangan untuk bisa dibaca seluruh owner seperti itu. Bagaimana Bapak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pada usaha Bapak sendiri? Baik, dari mulai perencanaan ya. Pertama, memang kita punya basic dari kami berenam itu, memang basic kami adalah orang-orang keuangan. Oke, jadi di situ untuk secara pengelolaan keuangannya kita secara accounting dan lain-lain kita sudah punya ilmunya. Yang berat adalah ketika di bagian perencanaan adalah bagaimana sih menjalankan proses bisnis ini, bagaimana sih bisnis makanan dan minuman terutama di daerah Jakarta ini ya sedang tren seperti apa yang sedang digemari. Kita tetap di bagian perencanaan kita adakan riset, kita adakan pengamatan di beberapa tempat sampai akhirnya terpilih di daerah sini, di daerah Rawamangun dengan bisnis kedai kopi. Kemudian dari beberapa owner termasuk saya itu memang kami pecinta kopi. Jadi kami lebih lebih nyaman gitu untuk berbisnis di bidang yang kami senangi. Sampai akhirnya seperti itu kita hitung semuanya berapa untuk perencanaan sampai jadi berdiri. Oke, kemudian untuk pengendalian ya sebenarnya kita bukan sesuatu yang besar, mungkin akan menuju besar, amin. Kita saling percaya dengan karyawan gitu, kita yang penting ada semua report untuk pengendalian yang ada di sini semua. Baik lagi tadi semua ada masing-masing bidangnya, selama semua itu kerja dengan baik semua bisa terawasi dengan baik. Kemudian untuk evaluasi di zaman sekarang kita memang mengandalkan teknologi lah ya, kita semua internet kita pakai, maksudnya untuk bagian evaluasi terutama kita feedback dari customer, review orang lewat Google atau keluhan komplainan mungkin lewat akun sosial media kita seperti Instagram gitu. Karena ada yang masuk ke komen, bang hari ini kok kopinya seperti ini, itulah yang kita jadikan bahan evaluasi gitu. Kita akan nanti bagian terutama nanti akan ini nih bagian operasional mungkin dan bagian pengembangan produk gitu. Kita akan cari tahu kenapa nih hari ini kopinya berbeda. Katanya ada pelanggan yang bilang kok hari ini beda dengan yang kemarin bang. Oh ternyata kita sedang mungkin bikin riset untuk pakai bahan yang baru, pemasok yang baru seperti itu, berbeda itulah yang kita jadikan evaluasi itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan memasarkan usaha kepada calon pelanggan atau mitra bisnis? Oke, baik. Kalau kita berbicara dengan inovasi, kita terutama berarti pengembangan menu. Ya, pengembangan menu kebetulan
dalam waktu dekat ini kita akan juga menambahkan beberapa menu baru, terutama kita melihat apa ya namanya lidahnya pasar lah gitu. Tujuan kita tuh menggait merangkul pasar dari kalangan mana? Apakah teman-teman milenial, apakah teman-teman mungkin yang seusia saya di range 30 sampai 40 tahun, atau yang di atasnya. Kita akan lihat seperti itu. Kalau misalkan memang untuk inovasi, kita lihat nih teman-teman yang milenial sebenarnya apa, mungkin kopi-kopi susu seperti ini, seperti itu. Tapi beda dengan saya, mungkin saya lebih suka yang kopi hitam, gitu. Atau ada yang lebih lagi kopi hitamnya yang tokat. Itu yang akan kita kembangkan. Dan kebetulan karena melihat banyaknya teman-teman yang muda-muda yang datang nih, kita akan mengembangkan, makanya kita akan bikin inovasi produk yang pengembangan ke arah pasar yang banyak ini, gitu, yang lebih manis, mungkin ada yang varian rasa seperti itu. Oke, kemudian dalam memasarkan produk, memasarkan produk itu susah-susah gampang. Memang itu saya masakan sendiri jadi tantangan. Mungkin di sini kami sebagai kedai kopi yang teman-teman juga mungkin udah tahu ya, di mana-mana sekarang menjamur, ya, kedai kopi, makanan kekinian, minuman kekinian. Kami lebih fokus memasarkan ke konsep tempat mungkin. Oke, di sini kita coba pakai yang rumah jadul dengan ya kita sesuaikan temanya, mungkin untuk teman-teman yang suka membaca itu kita ada semacam perpustakaan mini, berbagai macam bacaan bisa dipinjam. Jadi sebetulnya konsep kami ini adalah menghadirkan tempat ngopi dengan suasana yang cozy dan nyaman. Berbeda dengan yang lain, mungkin ada mereka fokus menyediakan live music, ya kan, bisa rame-rame seperti itu dengan keriuhan, keramaian, crowd pengunjung seperti itu. Berbeda dengan kami memakai apa namanya strategi yang berbeda. Jadi kita menyediakan yang gitu, kita nyaman di sini, bisa duduk santai. Memang nggak ada live musik, tapi kita nyetel. Setel musiknya pun kita menghadirkan yang slow seperti itu, tenang. Kita sesuaikan dengan tema kita, mungkin tema-tema lagu-lagu 70-an, 80-an seperti itu. Itulah yang kita jadi senjata kita dalam pemasaran lewat sosmed gitu ya. Kita selalu update story seperti ini loh keadaan kita gitu. Seperti itu aja sih kira-kira kalau pemasaran. Itu yang membedakan antara kafe ini dengan kafe yang lainnya ya? Ya, gitu dari segi konsep ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengukur kinerja dan kepuasan pelanggan usaha Bapak? Baik, kinerja kalau kita berbicara kinerja, ini berarti ke tim kami. Oke, kalau kinerja berarti ke karyawan, memang kita mempunyai aturan ya. Memang setiap tempat pasti mempunyai pedoman SOP yang harus dijalankan. Sebenarnya kalau kami sederhana aja, selama teman-teman barista, teman-teman bagian dapur tidak melanggar SOP yang sudah ditetapkan, itu sudah cukup menurut saya gitu. Jadi kita pengukurannya terutama dari situ. Itu saya rasa nanti feedbacknya itu ke pertanyaan yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan. Ya gitu, kalau misalkan kepuasan pelanggan, kami terutama saya itu ya masih berpedoman prinsipnya kalau kita udah maksimal, insya Allah feedbacknya juga positif gitu ya. Selama ini juga alhamdulillah hampir nggak ada ya review yang jelek tentang kami gitu, maksudnya benar-benar kritik yang menjatuhkan atau apa. Tapi kalau dibilang kepuasan pelanggan tapi dia memberikan review berupa kritik yang membangun, kita juga nggak masalah. Gitu. Misalkan, Bang, kok ruangan sini agak gelap,
bisa nggak diganti lampunya gitu. Oke, kita sesuaikan. Oh ya benar juga, agak gelap ya, mungkin bikin itu lebih nyaman ketika lebih terang. Mereka untuk mungkin ada yang sekarang yang ngetren belakangan itu work from cafe, misalkan mereka mau work from cafe, dia bisa dengan untuk bekerja dia butuh lampu yang lebih terang. Oke, kita sesuaikan. Itu menurut kami termasuk kepuasan pelanggan yang dengan dia mau memberikan feedback itu menurut saya dia sudah care dengan tempat ini gitu loh. Gitu. Jadi nggak selalu melulu kepuasan pelanggan itu adalah rating bintang 5 menurut saya. Kritik yang membangun pun termasuk kepuasan juga. Jadi tidak hanya mengomentari saja, namun saran pun betul. Saya kasih, kita semua menerima seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis atau pasar yang terjadi? Wah, ini agak lumayan berat nih pertanyaannya nih teman-teman nih. Oke, menyesuaikan diri. Sekarang kalau dibilang kita kedai kopi mulai berdirinya itu ketika COVID. Ya, baru ketika kemarin COVID lagi rame kita mulai agak melandai, itu baru kami buka. Dibilang termasuk pelopor enggak juga, sudah ribuan mungkin pesaing, ya kan? Terus dibilang telat ya, ternyata pasar kopi di daerah Jakarta ini masih cukup bagus buat kami, gitu. Jadi ketika kita bilang pesaing, berarti pesaing ini adalah teman-teman, rekan-rekan atau ya yang lainnya itu yang membuka dalam kondisi yang hampir mirip dengan kami. Ketika kopi mulai melandai dengan varian, kalau untuk varian saya rasa kopi semua hampir mirip, tergantung pengelolaannya. Balik lagi ya, kalau kita menyiasati ya kita menjaga, terutama menjaga kualitas di rasa untuk customer yang sudah loyal untuk kembali ke kami, untuk kita buktikan bahwa rasa di kami ini ya nggak kalah. Maksudnya kalaupun ada saingan kita berani diadu lah, seperti itu kalau rasa ya. Kalau rasa itu. Nah, kalau untuk mempertahankan yang lain ya balik lagi lah, kita menggencarkan marketing. Mungkin ada juga untuk menarik selain kata pelanggan-pelanggan lama yang sudah loyal kepada kami, mungkin kita sesekali kita mengadakan event seperti itu untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, teman-teman baru. Mungkin kita juga bergabung dengan beberapa komunitas. Jadi kita juga bisa menyediakan tempat mereka untuk berekspresi. Waktu itu pernah ada komunitas stand up dari teman-teman UNJ juga. Waktu itu ya kita pakai tempat kita. Dan ada semacam talk show dari Kompas Gramedia. Waktu itu talk show dan pelatihan kita juga sediakan tempat di sini. Jadi mereka yang sebelumnya tidak mengenal kami, mudah-mudahan dengan acara-acara seperti itu bisa tahu ternyata di sini ada kedai kopi Prinsipil. Mereka sempat merasakan menu kami dan mudah-mudahan cocok, kemudian balik lagi gitu. Selanjutnya, apa saja tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha Bapak dan bagaimana Bapak mengatasinya? Oke, kalau tantangan ini buat teman-teman ya yang saya rasakan itu pertama-tama itu ketika kita terjun ke bidang seperti ini, terus ke bidang jasa itu terutama yang terasa adalah mengelola SDM. Sebetulnya bukan masalah kopinya, bukan masalah peralatannya atau maintenance tempatnya. Yang pertama kali hambatan itu adalah SDM, sumber daya manusia kita. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa memperlakukan sama. Setiap karyawan itu punya sifat masing-masing, punya pribadi yang berbeda. Nah, untuk itu ya saya sebagai owner dan teman-teman itu berusaha kita jangan sampai ada gap, jangan sampai ada saya bos kamu karyawan, saya atasan bawahan gitu. Kita meminimalisir hal itu,
tetap kita merangkul semua sebagai keluarga, sebagai teman. Jangan kita keluarga di kedai ini, kalau ada masalah bilang, ada, jangan diem. Itu untuk mengatasi yang SDM. Kalau kita semuanya udah kompak, udah satu visi, jalan bareng, insya Allah semuanya berjalan lancar. Insya Allah tanpa hambatan ya, hambatan di kalau untuk hambatan-hambatan lain mungkin sudah beberapa tadi dijelaskan terkait kompetitor itu di semua bidang usaha itu sesuatu yang wajar. Tinggal gimana kita mempertahankan kualitas, jangan sampai nama kita tenggelam di pasar. Bagaimana caranya kita tetap ada, tetap kelihatan eksis di mata konsumen gitu. Salah satunya tadi marketingnya kita lewat event, lewat pemasaran sosial media, mungkin juga lewat sekarang banyak Shopee Food, GoFood, terus yang lain-lain lah, intinya seperti itu. Banyak media seperti itu kita tetap manfaatkan semaksimal mungkin biar produk kita itu tetap eksis. Kalau yang hambatan-hambatan lain saya rasa normal aja ya, maksudnya kalau kayak maintenance tempat itu semua tempat pastilah, tempat dijaga dari kerusakan itu menurut saya wajar sih, nggak ada yang beda ya. Solusi permasalahan dalam pergaulan itu merangkul dan tentunya kepercayaan juga. Betul, kalau saya merasa ini sedikit cerita ya, sedikit cerita ketika ada yang saya berbicara di tempat lain, saya pernah melihat di tempat lain ketika seorang atasan dan seorang bawahan dia berlaku seperti ada gap seperti itu. Ya. Akhirnya si bawahan ini ya kerja, masuk seperti biasa, pulang seperti biasa, tidak komunikatif. Ya yang penting apa yang jadi tugasnya nggak ada masalah, jadi marahin, dapat gaji, selesai. Tapi ketika saya coba terapkan yang di sini dengan teman-teman, saya nggak akan bilang karyawan saya bilang teman-teman, adik-adik saya di sini, saya coba pendekatan yang berbeda. Mereka di luar jam kerja mungkin mereka masih nunggu dijemput atau apa, saya ajak ngobrol, mungkin dia ada curhat, dia punya masalah di kampusnya, di apa gitu. Itu jadi feedback buat saya buat mempelajari, oh ternyata sifatnya dia seperti ini, makanya saya harus memperlakukan dia seperti ini. Beda dengan yang satunya, dengan ada saya ini dia mungkin lebih keras orangnya gitu, tapi dia biar bisa memanage pekerjaan dia, saya harus memberikan treatment seperti ini. Kalau yang ini saya memberikan treatment seperti ini, nanti dengan sendirinya muncul kepercayaan, trust ya. Ada hubungan seperti itu. Saya sebagai abangnya, saya sebagai dia melihatnya sebagai omnya atau apapun itulah gitu. Di situ lebih enak kita main gitu sama-sama. Bukan dilihat sebagai bos ya. Bukan, itu saya paling anti. Saya paling anti kalau saya dibilang atasan atau bos, itu saya nggak suka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik. Apa sih saran atau tips yang dapat Bapak berikan kepada pelaku usaha lain yang ingin menerapkan proses manajemen yang baik dalam usaha mereka? Oke, baik. Pertama, saya di berbagai jenis usaha, baik yang sudah running maupun yang belum, saya akan bilang pertama jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Maksudnya gini, saya pengalaman berbisnis saya dari kuliah saya sudah mulai bisnis, dan satu yang saya perhatikan dari teman-teman itu, atau dari adik-adik yang sering datang saya ngajak ngobrol, bang buka usaha yuk. Satu yang saya perhatikan itu hanya mentok sampai di situ, sampai wacana, terus cuma sampai wacana pingin begini. Terus saya balikin ke mereka, lu bisa apain? Lu ngajak gua, lu bisa apa? Nggak tahu bang, gua ngikut lu aja yang pengalaman seperti itu. Terus saya bilang, saya sudah ngurusin A dan B. Kalau mau buka baru,
saya cuma bisa support kamu, tapi kamu harus berani untuk melangkah. Dan itu, mohon maaf, rata-rata mentok sampai di situ. Jadi sebenarnya keberanian dan kemampuan untuk merealisasikan idenya itu susah. Saya perhatikan seperti itu. Jadi kalau ada yang mau, adik-adik ini yang masih fresh banget, pikirannya masih kreatif banget gitu kan, apalagi dengan di zaman sekarang semuanya bisa dijadikan usaha. Jangan takut, namanya gagal itu hampir pasti. Gagal itu bukan sesuatu yang menakutkan menurut saya. Selama kita sudah maksimal di persiapannya, kita masih bisa, pasti akan punya semangat untuk bangkit lagi seandainya kita gagal pertama itu. Ketika sudah running, yang bikin jadi kendala itu biasanya adalah rasa bosan. Kalau yang saya perhatikan ya, kita sudah running gitu, pengen bikin yang baru, yang ini ditinggalin, itu jangan sampai terjadi gitu. Saya beberapa kali ngalamin seperti itu, pasti kacau. Ya tetap harus kita perhatikan apa yang sudah jalan gitu. Sisanya kita harus curahkan effort kita gitu. Jadi saya pernah dikasih tahu sama seseorang seperti ini. Ketika saya bikin kedai ini pertama kali, kita bikin grand opening dan lain-lain, omset misalkan ada di level segini. Oke. Beberapa bulan berjalan, kok omsetnya jadi di sini, ya kan? Kita bingung dong. Kita kok bisa seperti itu, padahal kita kayaknya tidak melakukan kesalahan. Saya bicara sama temen, dia bilang, jika lu dapat omset segini, effort yang lu kerjakan, effort yang lu keluarin itu juga segini. Jadi lu jangan mengharap omset segini ketika effort yang lu kerjakan segini, gitu. Ya, jadi maksudnya memang ketika mau grand opening itu apa jual beli orang, ya kan? Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita mau mempertahankan juga, kita harus selalu effort, bukan harus kita tinggalin jalan sendiri seperti itu ya. Sama mungkin terakhir untuk saran ini saya ambil dari ayah saya sendiri. Gitu. Nggak tahu tapi kalau beliau ngambil dari mana lagi ya. Intinya kalau mengerjakan sesuatu itu jangan sampai terpaksa, jangan sampai dibawa tekanan. Kalau dibilang kita ngikutin passion itu terlalu nonsense atau apa gitu, saya bilang enggak juga sih gitu. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu memang kita harus ada dasar sukanya. Kalau enggak kita enggak akan bisa maksimal di situ. Jadi papa saya pernah bilang, Mas, ini ya buat kalian kamu. Dia bilang, try a little love in everything you do. Gitu. Jadi saya selalu terapkan itu, apa yang saya kerjakan, terutama saya harus dasarnya rasa sayang dulu, rasa suka dulu. Jadi kita akan happy, jadi kita enjoy gitu. Jadi yang pertama itu emang harus berani, terus tanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan, lalu juga jangan pantang menyerah. Ya, betul. Harus ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Itu saja. Terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan, dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga buat teman-teman Mbak Salva dan Mbak Biba. Dan juga sukses selalu ya teman-teman, sama tim semua gitu, kerjaannya lancar. Sehat-sehat, yang penting sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.